Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada pasal berikutnya, yaitu nomor 16, dan ini masuk kepada dampak buruk yang ke-11 dari berbagai macam dampak buruk dosa dan kemaksiatan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, al-ma'asi tud'iful qalba. Kemaksiatan atau dosa itu dapat melemahkan hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu saja yang namanya kemaksiatan atau dosa, apabila seorang pelaku maksiat tidak segera taubat, maka saat itulah hati manusia ternoda, sebuah titik hitam, kemudian akan bertambah banyak apabila tidak segera bertaubat. Tapi ketika taubat, maka saat itu bersih kembali hatinya, bagaikan cermin yang terdapat noda satu titik kotoran kemudian dibersihkan kembali. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, yaitu hadis yang sahih. Beliau mengatakan, innal mu'mina idza adznaba dzanban kanat nuqtatun sauda fi qalbi. Seorang mukmin apabila berdosa satu dosa saja, maka akan dititik hitam dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara saqula minha. Tapi jika dia taubat lalu kemudian memberhentikan perbuatan dosanya disertai dengan istighfar, maka bersih kembali hatinya dari titik hitam tersebut. Lalu Nabi mengatakan, wa in zadat hatta yughallafa biha qalbuh. Tetapi jika tambah dosa, nggak mau tobat, maka bertambah pula titik-titik hitam itu, semakin banyak akhirnya hatinya ditutup oleh titik-titik hitam itu. Lalu Nabi mengatakan, wa dzalikar ranul ladzi dzakarallahu ta'ala fi kitabihi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka itulah kata Nabi, ran, titik hitam yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu benar, itulah ran, titik hitam yang ada pada hati-hati mereka. Nah, ikhwan fillah, apa kaitan hadis ini dengan bab kita? Maka hati yang bersih dari noda adalah hati yang pemiliknya tidak berbuat dosa. Ya. Maka orang yang tidak berdosa atau orang yang dosa lalu tobat, maka hatinya bersih, jernih, tidak ada noda, tidak ada titik hitam. Tapi kalau dia berbuat dosa kemudian tidak mau tobat, maka hatinya terus bertitik hitam. Disebutkan oleh sebagian para ulama, berkarat hati itu. Kalau dia tidak mau tobat, terus berkarat tambah parah. Maka itulah yang dimaksudkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, saat itu hati manusia menjadi lemah. Nah, oleh karena itu, sebagaimana jasad, fisik badan kita ini, ya, ketika sedang sakit, maka fisik kita menjadi lemah. Ya, betul ya. Kalau kita sedang sakit, maka kita akan lemah. Lemah dari apa? Lemah dari segala hal. Bahkan kalau kita sedang sakit, ambil contohnya misalnya demam.
kita sedang demam, ya, panas tinggi, misalnya 38 derajat, maka kita akan lemah badan kita tidak akan kuat bekerja, kita tidak akan bisa pergi-pergi sebagaimana biasa, kita tidak bisa bahkan makan enak pun juga tidak bisa, kita tidak akan mau pergi ke pasar, tidak mau jalan-jalan. Karena apa? Karena badan kita sedang dilemahkan oleh penyakit fisik. Ya. Demikian pula hati manusia. Apabila seorang pemilik hati ini berbuat dosa, maka dosa ini penyakit yang menyerang hati. Maka saat itulah hati menjadi lemah. Lemah dari apa? Lemah untuk berkeinginan kebaikan. Nah, itulah bedanya antara hati dengan fisik. Antara hati dengan fisik atau badan. Kalau badan sakit, itu lemah dari perbuatan apapun. Sampai perbuatan buruk dan baik lemah, males. Ya. Jadi orang kalau sakit fisik, demam misalnya, dia tidak akan mau berbuat jelek. Dia akan malas, yaitu berbuat jahat. Dia juga lemah dan tidak akan mau untuk berbuat baik. Lemah disebabkan oleh penyakit. Nah, kalau orang yang berpenyakit dalam hatinya, maka hatinya akan lemah. Tapi lemahnya hanya satu. Apa itu? Lemah untuk berbuat baik. Lemah untuk apa? Untuk berkeinginan ketaatan. Tapi senantiasa kuat hati itu dalam keburukan. Ini bedanya. Jadi sekali lagi, fisik dengan hati. Kalau fisik sedang sakit, maka lemah dari segala hal. Kebaikan, keburukan dia lemah, gak kuat. Tapi kalau penyakit yang menyerang hati, maka hati itu akan menjadi lemah untuk perbuatan kebaikan. Sementara perbuatan buruk tetap saja jalan, tambah kuat. Jadi orang yang berpenyakit dalam hatinya itu akan semakin, misalnya, iri dan dengkinya semakin kuat. Orang yang sedang sakit penyakit hati dalam hatinya itu semakin kuat, maka tomaknya semakin kuat. Kemudian hal-hal yang lain yang sifatnya itu ada dalam hatinya berupa keburukan semakin kuat. Kemudian keinginan-keinginan untuk baik semakin lemah. Itu yang ada. Oleh karena itu beliau mengatakan, wa minha wa huwa min akhwafiha 'alal 'abdi. Di antara yaitu dampak buruk kemaksiatan yang terjadi pada seorang hamba, dan ini yang diantara yang paling mengkhawatirkan. Tadi kita katakan penyakit hati lebih buruk daripada penyakit fisik. Kalau penyakit fisik akan melemahkan seseorang dari semua perkara, termasuk perkara buruk. Tapi kalau orang yang sedang sakit atau berpenyakit hatinya, maka yang lemah hatinya adalah dari perbuatan baik saja. Perbuatan buruk tetap jalan, bahkan semakin kuat. Beliau mengatakan lagi, annaha tud'iful qalba an iradatihi fataqwa iradatul ma'siyah. Yaitu kemaksiatan itu akan melemahkan hati dari keinginan-keinginan baiknya, tapi justru semakin kuat berkeinginan berbuat dosa. Ini bedanya. Wa tad'ufu iradatu taubah syai'an fa syai'an. Lalu menjadi lemah keinginan seorang hamba untuk bertaubat. Jadi tadinya mau taubat, tapi karena tambah dosa, maka dia semakin lemah ingin taubatnya. Akhirnya semakin kuat untuk berbuat dosa. Sedikit demi sedikit saling menggeser akhirnya. Sehingga apa? Sehingga akhirnya lebih lemah keinginan taubat, lebih kuat keinginan berbuat dosa. Oleh karena itu ikhwana fiddin, a'azzakumullah, disebutkan juga oleh para ulama bahwasanya seseorang yang terus-menerus berbuat dosa, kemarin kita sebutkan, dosa itu akan melahirkan dosa yang lain kalau tidak segera ditaubati. Terus-menerus tambah, tidak akan berhenti kecuali kalau dia mau taubat. Maka apabila terus-menerus seseorang itu berbuat dosa, keinginan untuk kebaikan hilang dikit demi dikit. Keinginan untuk bertaubat semakin tipis,
kekuatan yang timbul justru untuk berbuat dosa dan maksiat. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, falau mata nisfuhu lama taba ilallah fayati minal istighfari taubatan wa taubatil kadzabina wa bil lisani bi syai'in katsirin. Andaikan penyakit yang menyerang hati sebab kemaksiatan itu ya terus menerus sampai akhirnya mati separuh hati. Ini gambarannya seperti fisik. Kadang-kadang fisik itu stroke, separuh mati separuh hidup ya. Jadi sebelah badannya tidak berfungsi, sebelahnya masih hidup. Maka dia akan lemah untuk berbuat kebaikan dan keburukan. Nah demikian pula hati. Hati ini ketika penyakitnya terus-menerus menyerang karena sebab kemaksiatan, maka dia semakin lemah, bisa kemudian mati total. Tapi kadang-kadang mati separuh, seperti orang sakit parah. Nah, kalau orang yang hatinya sudah mati separuh, maka biasanya tidak akan mungkin untuk taubat. Jadi separuh mati karena terus-menerus berbuat maksiat, tapi masih hidup. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang dia sadar. Ketika mendengar kajian dia sadar, oh iya ya, selama ini saya maksiat, dosa. Tapi ketika ketemu kawannya larut lagi. Jadi ini digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang separuh hatinya mati. Nah, orang seperti ini biasanya tidak mau taubat. Lalu apa? Lalu kemudian istighfar dan taubat. Kalau andaikan dia ini taubat dan istighfar, maka ini dianggap sebagai taubatnya dan istighfarnya para pendusta. Jadi seperti orang yang berdusta. Gimana maksudnya? Taubat hanya di lisan. Biasanya seperti itu. Jadi kalau orang sudah terbiasa berbuat dosa terus menerus, tidak mau taubat, diingatkan ayo taubat, oh ya astagfirullah, mulut saja. Setelah itu larut lagi, ya. Terus diingatkan, ayo kenapa kamu nggak taubat? Astagfirullah, sadar dia. Tapi setelah itu lupa lagi, larut lagi, demikian terus. Kemudian wa qalbuhu ma'qudun bil ma'siyah. Sebabnya karena dia separuh hatinya terikat atau sudah disandra oleh kemaksiatannya. Karena terbiasa. Musirun 'alaiha, setengah hatinya sudah condong ke sana, akhirnya terus-menerus berbuat maksiat. Azimun 'ala muwaqa'atiha mata amkanahu. Separuh hatinya sudah memang bertekad untuk melanjutkan kemaksiatan kalau sempat. Inilah rahasianya kenapa sih orang itu banyak bertaubat tapi gagal. Banyak orang yang mengaku hijrah tapi kemudian putus di tengah jalan, balik lagi ke asal. Itu sebabnya karena apa? Karena dia separuh-separuh dalam hijrah, dalam taubatnya. Separuh hatinya masih ada ketergantungan kepada kemaksiatan, kepada kawan-kawan lamanya yang mengajak kepada keburukan. Seperti itu. Oleh karena itu ikhwana fiddin azakumullah, intinya adalah dosa dan kemaksiatan ini membuat hati lemah. Karena dosa dan kemaksiatan itu adalah penyakit yang melemahkan hati, sebagaimana penyakit fisik melemahkan fisik. Bahkan penyakit fisik kadang-kadang mematikan jasad. Ada penyakit fisik menggerogoti jasad sampai mati. Ada orang sakit diabetes terlalu parah akhirnya meninggal dunia gara-gara itu. Ada. Ya, ada orang sakit misalnya jantung kemudian meninggal dunia, ada. Ada orang penyakit macam-macam. Nah, hati pun juga demikian. Berbagai kemaksiatan itu akan membuat sakit fisik hatinya tersebut. Semakin besar kemaksiatannya, maka semakin parah sakitnya dalam hati itu, penyakit dalam hati itu. Sehingga semakin lemah hatinya. Nah, ketika semakin lemah, ya, maka bisa saja hati itu mati. Nah, kalau mati ini bahaya. Kalau sudah mati hati itu, maka dia seperti dia tidak bisa melihat mana baik, mana buruk. Dia terjang semuanya. Diingatkan kebaikan, tidak bisa ingat. Itu sudah mati hatinya. Meskipun kadang-kadang ngakunya orang beriman, tapi hatinya mati. Oleh karena itu ikhwana fiddin azakumullah, Rasulullah mengajarkan kepada kita doa.
ada 8 perkara ya yang dimintakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan wal ajz wal kasal wal jubn wal bukhl wa dhala'ad dain wa ghalabatir rijal. Kebanyakan dari 8 perkara ini adalah penyakit-penyakit hati. Sekali lagi, Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ham wal huzn atau wal hazn. Boleh huzni, boleh hazni. Wal ajz wal kasal wal jubn wal bukhl wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari alham. Alham itu adalah apa yang tidak disuka dari perkara yang telah lewat. Ya, kalau kita terjemahkan itu gelisah dari perkara yang telah lalu. Afwan, bukan telah lalu, yang akan datang yang belum menimpa. Jadi ketidaksukaan hati terhadap perkara yang akan menimpa dirinya. Takut, khawatir. Ini bahasa kita gelisah. Jadi Allahumma ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat hati yang gelisah. Gelisah, nanti gimana, anak saya gimana, nanti kalau saya keluar dari pekerjaan yang haram, nanti bagaimana makannya. Ini gelisah. Ini penyakit hati. Jadi kurang yakin kepada rezeki Allah. Padahal Allah mengatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk yang hidup di bumi ini melainkan pasti diberi rezeki oleh Allah. Kita manusia punya akal, mestinya lebih bisa mendapatkan rezeki dari binatang-binatang yang tidak pakai akal. Tapi mereka diberi rezeki oleh Allah, tidak mati kelaparan. Nah, ini yang pertama. Jadi alham adalah sesuatu yang dibenci oleh hati manusia berupa perkara yang belum menimpa, tapi tidak suka, ketakutan dan lain sebagainya, gelisah. Yang kedua al-hazan, yaitu perkara yang tidak disukai oleh hati manusia berupa perkara yang telah lewat. Biasanya kita terjemahkan rasa sedih. Al-hazan, al-huzn itu rasa sedih. Sedih berkepanjangan, teringat terus musibah, teringat kematian keluarganya, teringat kematian pasangannya, sehingga gelisah terus. Orang seperti ini biasanya putus asa kalau diikuti kesedihannya. Ini Rasulullah berlindung daripada hal ini. Kemudian yang ketiga wal ajiz. Al ajiz itu adalah al fawatu an asbabil khair wal falah. Yaitu kalau kita terjemahkan itu lemah atau loyo. Ya, lemah atau loyo. Rasulullah berlindung dari sifat seperti ini. Hati yang lemah, hati yang loyo. Sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa menjalani sebab untuk mendapatkan kebaikan dan keberhasilan. Tidak bisa menjalani yaitu sebab-sebab untuk mendapatkan keberhasilan. Lemah mungkin fisiknya atau yang lainnya, sebab bisa. Kemudian wal kasal, yaitu kemalasan. Ya, artinya al kasal itu adalah adamil iradah an asbabil khairi wal falah. Yaitu seorang yang hatinya ini memang tidak ingin menjalani sebab-sebab kebaikan dan keberhasilan. Malas, bahasa kita malas, al-kasal. Ini sifat buruk. Ini penyakit hati. Dan sebabnya kemaksiatan. Ya, orang malas untuk sholat. Ya, contohnya orang malas untuk sholat. Ini biasanya sebabnya adalah kemaksiatan. Apa saja kalau dihitung-hitung, kalau dicari-cari ada saja. Karena sebab kemaksiatan lalu malas sholat. Ada orang malas sholat subuh. Kenapa? Nonton televisi. Ya, sampai larut malam. Yang ditonton apa? Bukan ilmu agama, bukan Al-Quran, bukan sunnah Rasul, bukan pengajian, bukan yang lainnya. Sehingga malas untuk beribadah. Demikian pula yang lainnya. Kemudian wal jubn. Al-jubn itu diartikan oleh para ulama adafu naf'il badani ma'al qudrah. Tidak memberi manfaat kepada orang lain
dengan fisiknya padahal dia mampu. Ini juben. Ya. Jadi dia ini kadang-kadang diterjemahkan pengecut atau perhitungan. Jadi untuk memberi manfaat dengan fisiknya yang kuat, dia mampu memberi manfaat kepada orang lain, tapi dia tidak lakukan. Ini namanya al-juben. Rasulullah berlindung dari sifat ini. Ya. Dan ini merupakan apa? Salah satu penyakit hati. Mestinya dia membaca sabda Nabi SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Manusia terbaik kalian adalah manusia yang paling bisa memberi manfaat kepada orang lain. Manfaat apapun silahkan kasih, fisik, materi, harta, ilmu, dan lain sebagainya. Kemudian wal bukhli, al bukhl adamu naf'il mal ma'al qudrah. Dia ini kalau kita terjemahkan pelit, kikir, bakhil. Apa itu? Tidak mau memberikan manfaat kepada orang lain dari hartanya padahal dia mampu. Ini namanya bakhil. Rasulullah minta perlindungan kepada Allah dari sifat ini. Dan ini penyakit hati. Jadi dia punya harta tapi dia tahan. Dia tidak mau berbagi, dia tidak mau memberi manfaat kepada orang lain. Padahal tadi hadisnya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bisa memberi manfaat kepada orang lain. Wa dhala'id dain. Dan juga aku berlindung, kata Nabi SAW, dari terlilit hutang. Ya, terlilit hutang ini disebutkan oleh para ulama isti'la'ul ghairi bihaq. Yaitu apa? Yaitu dikuasai oleh orang lain karena sebab yang dibolehkan. Kan hutang itu kan boleh. Ketika ada kebutuhan hutang, ini boleh. Tapi akhirnya terlilit. Ya, sehingga tidak bisa terlepas. Kemudian wa ghalabatir rijal. Dan semena-menanya orang lain kepada dirinya. Itu ghalabatir rijal. Nah, dua perkara yang terakhir ini itu tidak ada kaitannya dengan penyakit hati. Ini kezaliman orang lain. Tapi 6 perkara di atas tadi ini semuanya berkaitan dengan penyakit hati. Oleh karena itu Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah dari 8 perkara ini. Yang pertama al-ham, yang kedua al-hazn, al-ajaz, al-kasal, al-jubn, al-bukhl, dhala'id dain, dan ghalabatir rijal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka orang yang ingin bertaubat itu membutuhkan kekuatan, iradah. Harus ada keinginan. Kalau nggak ada keinginan, mustahil orang bisa bertobat. Nggak bisa tahu-tahu tobat sendiri. Orang yang bergelimang dalam kemaksiatan terus menerus, nggak bisa tiba-tiba berhenti sendiri tanpa ada keinginan untuk bertobat kepada Allah. Ya, kecuali kadang-kadang Allah memberikan peringatan kemudian baru sadar. Lalu kemudian dia mengalami kondisi yang tidak mungkin untuk berbuat maksiat. Bisa seperti itu kadang-kadang. Dibuat sakit fisiknya sehingga dia tidak bisa melangkahkan kakinya untuk ke tempat maksiat. Bisa. Tetapi pada hakikatnya taubat itu juga butuh keinginan yang kuat dari hati seseorang. Nah, kalau orang itu tidak segera membulatkan tekadnya untuk keluar dari kemaksiatan, maka yang berkuasa dalam hatinya adalah kemaksiatan lagi, terus demikian. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, hati kita ini saling tarik menarik. Keinginan berbuat baik ada, keinginan berbuat buruk ada. Dulu kita sebutkan, kita ini didampingi oleh 2 makhluknya Allah. Yang pertama qarin dari kalangan jin yang selalu menyeru kepada keburukan. Yang kedua qarin dari malaikat yang menyeru kepada kebaikan. Mereka hanya bisa menyeru. Mereka tidak bisa memaksakan kita harus berbuat ini, tidak. Tidak bisa mereka menarik tangan kita lalu kita harus sholat, tidak. Tidak juga bisa mereka menarik tangan kita menceburkan ke dalam perbuatan yang haram, tidak. Tapi mereka hanya membisikkan, menganjurkan. Yang menjatuhkan diri kepada kemaksiatan adalah diri kita sendiri. Yang melangkahkan kaki kita kepada ketaatan kita sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika orang itu tidak membulatkan tekadnya untuk bertaubat, yang ada adalah kembali berbuat dosa, kembali berbuat maksiat. Akhirnya apa? Akhirnya sedikit demi sedikit hilang. Keinginan taubat tadi tipis, menipis, hilang akhirnya.
Sehingga apa? Sehingga akhirnya tidak terpikir oleh dirinya untuk bertaubat. Ada seorang yang bekerja di lembaga atau instansi perbuatan yang haram, seperti ribawiyah. Kemudian kebetulan dia berpapasan dengan seseorang, lalu kemudian ditanya tentang pekerjaannya apa, kemudian dia menjawab, saya bekerja di lembaga keuangan ribawiyah. Lalu kemudian yang bertanya mengingatkan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, itu pekerjaan haram. Keluarlah dari pekerjaan tersebut. Sudah. Pertama dia guncang. Dia guncang, kemudian tidak ada niatan untuk bertaubat. Maka dia mencari pembelanya dia, mencari siapa yang kira-kira menguatkan dirinya untuk terus bekerja dalam perbuatan riba ini. Akhirnya dia kumpul dengan kawan-kawannya lagi, dia tanya kepada orang-orang yang memang condong kepada yang membolehkan. Akhirnya kuat lagi, sekian tahun. Akhirnya kemudian dapat 10 tahun, ketemu lagi orang tersebut, ditanya lagi. Akhirnya kemudian dia goncang lagi. Akhirnya dia mau mempelajari, akhirnya dia keluar taubat. Nah, selama 10 tahun padahal sudah dinasihati pertama, tapi karena tidak ada keinginan untuk taubat, ya nggak taubat. Tapi ketika dia setelah 10 tahun dia betul-betul mencari dan dia berusaha untuk taubat, maka dia mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu taubatan nasuha tadi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tidak ada jalan yang lain bagi orang yang ingin lepas dari kemaksiatan, itu adalah membulatkan tekadnya melepas kemaksiatannya. Dan itu memang syarat yang pertama untuk menjadi taubat yang nasuha, melepas perbuatan dosa sekarang juga. Kemudian yang kedua, menyesali perbuatan dosanya. Lalu yang ketiga, berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi. Tentu saja 3 hal ini disertai dengan niat karena Allah, bukan karena manusia. Ada orang taubat meninggalkan kemaksiatan karena kawan, ya, melihat kawannya, lu kok tobat? Ya, tobat, ikut tobat. Ternyata kawannya meninggal dunia sendirian, tidak kuat, balik lagi. Ya, ada orang tobat karena bosnya, supaya mendapatkan perhatian dari bosnya. Kemudian ternyata bosnya diganti, maka dia tidak akan taubat lagi. Terus begitu. Jadi ikhwan fillah azakumullah, itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin betul-betul taubat dari perbuatan maksiat apapun, maka betul-betul bulatkan tekad, putuskan semua ilaqah. Apa saja yang ada kaitan dengan perbuatan dosa, putuskan. Kawan-kawan yang dulu mengajak perbuatan buruk, putuskan. Apalagi baru taubat yang gak kuat. Karena ada sebagian orang itu ketika hijrah bertaubat, ya, ketika dinasihati, sudah tinggalkan secara total perbuatan itu dan kawan-kawanmu. Saya tidak mau putus dengan kawan-kawan lama karena saya mendakwai. Itu alasannya. Saya ajak mereka taubat juga, padahal dia belum kuat. Sehingga apa? Sehingga dia meskipun dia taubat, sudah ngajinya jarang, belajarnya kurang, kemudian berkumpul dengan orang-orang lama semakin sering. Maka kemudian akhirnya apa? Lama-lama ya larut lagi. Sehingga apa? Sehingga yang ditinggalkan hijrahnya akhirnya. Nah, ini tidak sesuai dengan konsep yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk berubah itu kita tidak boleh bersandar dengan kawan, ya, dengan orang. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka mampu merubah diri-diri mereka sendiri. Jadi nasib orang, ya, kemudian kondisi baik atau buruk, kalau mereka sendiri tidak mau merubah, maka mereka tidak akan bisa berubah selama-lamanya. Kemudian ikhwana fid din azakumullah, wa hadza min a'dhamil amrad wa aqrabiha ilal halak. Maka inilah penyakit hati yang paling besar dan yang paling dekat kepada kehancuran. Apa itu? Hati ini akan lemah ketika seorang tidak mau tobat dari kemaksiatan dan terus-menerus berbuat maksiat. Hati semakin sakit, semakin parah,
lalu bisa mati, dan kalau sudah mati, naudzubillah min dzalik, maka dia tidak akan bisa melihat kebaikan untuk dilakukan. Yang berikutnya yaitu pasal 17. Al-ma'asi taslahul qalba an istiqbahiha. Dosa-dosa dan kemaksiatan itu bisa menutup hati sehingga hati tidak bisa melihat keburukannya. Jadi orang yang terus berbuat dosa dan kemaksiatan sehingga terbiasa, maka dia akhirnya sedikit demi sedikit dibutakan oleh Allah mata hatinya, sehingga dia melihat kemaksiatan itu bukan maksiat, melihat dosa itu bukan dosa, melihat perkara buruk bukan keburukan. Ya, ini tingkatannya sudah sangat tinggi. Ketika terus-menerus berbuat dosa, akhirnya rasa yang dirasakan, getaran-getaran hati keimanan itu hilang sedikit demi sedikit. Kemudian perasaan mengatakan bahwasanya itu jelek hilang. Bahkan kemudian akhirnya dia tidak akan mendengar kritikan orang. Beliau mengatakan lagi, wa minha, di antara dampak buruk dari dosa dan kemaksiatan, annahu yansalikhu minal qalbi istiqbahuha fatasiru lahu adatan. Di antara dampak buruk dosa dan kemaksiatan bahwasanya hati itu bisa dibutakan sehingga tidak bisa melihat buruknya dosa dan maksiat. Makanya ada orang itu bangga dengan kemaksiatan, ada orang senang. Bahkan ketika diberitakan dia melakukan perbuatan ini dan itu, senang. Ya, bahkan dia memamerkan dosa dan kemaksiatan. Ada seperti itu. Ini ceritanya. Kenapa demikian? Karena terlalu sering berbuat dosa, maka hati itu lama-lama ditutup oleh Allah, sehingga apa? Keburukan maksiat dan dosa itu ditutup. Nggak tahu dia. Karena apa? Karena kemaksiatan dan dosanya itu sudah menjadi hal yang lumrah, biasa. Ya. Taib. Seperti misalnya, gambarannya gampang saja. Bagaimana seorang wanita, ya, yang mestinya dia menutup aurat, tapi dia buka aurat. Tidak cukup buka aurat, dia tampil di hadapan kaum laki-laki. Jadi membuka aurat saja sudah dosa. Tampil di hadapan laki-laki, kaum laki-laki. Tidak cukup tampil membuka aurat, joget. Kok bisa? Bahkan dia dengan bangganya ketawa-ketawa, senyum-senyum. Tidak ada keburukan sama sekali. Nah, orang yang mengerti hal ini, dia akan merasa, ini kok begini ya? Kok bisa? Kok tidak ada rasa malu? Ya, joget-joget misalnya dengan buka aurat. Luar biasa seperti ini. Taib. Beliau mengatakan lagi, fala yastakbihu min nafsihi ru'yatan nasi lahu kullahum. Maka dia tidak menganggap buruk pada dirinya ketika dilihat manusia. Bahkan semua mata manusia memandang dia aman, tenang. Dilihat auratnya tenang. Bahkan dia bangga memamerkan auratnya. Kemudian wala kalamahum fihi, tidak digubris lagi ada orang-orang yang membicarakan keburukan tersebut. Jadi yang ada di matanya, yang ada di pikirannya, orang yang takjub kepada dia, orang yang memuji dia, Masya Allah, wah, bagus, suaranya bagus, badannya bagus, begini-begini dan seterusnya. Jadi yang dilihat atau yang dia dengar hanya pujian dan pujian semata-mata. Sementara orang yang kritik, orang yang menyebutkan keburukannya, orang yang memberi nasihat, ditutup dari hatinya, sudah enggak diterima. Nah, ikhwana fiddin azakumullah, wa hadza 'inda arbabil fusuqi huwa ghayatut tahattuqi wa tamamul ladzah. Ini seperti ini kondisinya, ya. Itu pada orang-orang yang memang terbiasa berbuat dosa, dan itu adalah puncak kerusakan, tapi dia ini menikmati. Ya. Gambarannya artis-artis yang terbiasa membuka aurat, memamerkan tubuhnya, tidak ada rasa malu sama sekali. Ini gambaran. Atau juga kadang-kadang laki-laki juga demikian, ya, mempertontonkan hal-hal yang tidak baik misalnya.
Tapi tidak ada rasa malu lagi. Kemudian dikritik orang, tidak menggubris, karena memang sudah tidak mendengar, tertutup hatinya. Jadi hatinya buta dari kritikan, dari masukan yang positif. Yang ada yang dilihat pujian demi pujian. Hatta yaftakhira ahaduhum bil ma'siyah. Dan puncaknya lagi, dia berbangga-bangga dengan perbuatan dosa tersebut. Ya, ada orang ya menjalin hubungan dengan bukan mahramnya, itu bangga, dihitungi satu-satu. So saya punya hubungan khusus dengan si fulan, dihitung semua. Dengan bangganya, padahal ini satu aja haram, dosa besar. Tapi dia dengan bangganya memamerkan dosa ini. Oh, dulu saya menjalin hubungan di luar nikah demikian dan demikian, terus begitu. Ada seperti ini, ya. Nah, oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, beliau mengatakan lagi, wa yuhadditsu biha man lam ya'lam annahu amilaha. Bahkan dia cerita kepada orang-orang yang belum tahu. Yang belum tahu ini orang-orang awam, belum tahu kondisi dirinya, diceritakan dengan bangganya sehingga orang takjub. Wa yaqulu ya fulan amiltu kada wa kada. Dia mengatakan, wahai si fulan, atau orang-orang yang tidak dikenal atau penonton, pemirsa, dulu saya begini dan seterusnya. Ya, dengan bangganya memamerkan kemaksiatan. Wa hadzal dzarbu minan nas la yu'afauna wa yusaddu alaihim tariqut taubah. Orang macam ini, kata beliau, itu biasanya tidak akan dimaafkan oleh Allah, ditutup yaitu pintu taubatnya biasanya. Ya, sulit untuk taubat seperti ini, kecuali kalau sudah dapat musibah yang sangat parah, baru kemudian nangis-nangis. Ya, tiba-tiba kena penyakit, misalnya misalnya kanker otak misalnya, baru kemudian sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Sudah tinggal taubat saat itu. Tapi ketika dia berbuat maksiat, aman, nyaman, ini istidraj. Allah memberikan yaitu keluasan. Ya, sehingga tambah jauh dari Allah. Ketika dapat musibah, saat itulah dia baru sadar dan baru berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu alaihim abwabuhum fil ghalib. Orang-orang yang semacam ini, yang terang-terangan berbuat dosa, ya, lisannya terang-terangan, kemudian penampilannya terang-terangan perbuatan dosa, itu biasanya pintu-pintu taubatnya tertutup. Maksudnya di sini sulit untuk diterima taubatnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi pernah mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua orang yang berbuat dosa dari umatku ini pasti dimaafkan kalau taubat, yakni, kecuali orang-orang yang terang-terangan memamerkan dosa dan maksiat. Orang-orang yang terang-terangan pamer kemaksiatan ini jauh dari taubat. Nah, kalau jauh dari taubat, maka Allah Subhanahu wa taala menutup pintu taubatnya. Biasanya begitu. Nah, kalau mau berubah ya segera. Allah akan merubah dia juga. Wa inna minal ijhar, kata Nabi SAW, di antara terang-terangan berbuat dosa itu caranya adalah an yasturallahu alal abdi. Ketika Allah menutupi aibnya seorang hamba, mungkin berbuat dosa, ditutupi oleh Allah, nggak ada orang tahu. Tsumma yusbihu yafdhahu nafsahu. Kemudian ketika pagi harinya atau siang harinya, dia sendiri yang mengumbar aibnya. Dia pamerkan perbuatan dosa yang semalam. Wa yaqulu ya fulan. Dia mengatakan, wahai fulan, amiltu yauma kada wa kada wa kada. Fayahtiku nafsahu wa qad bata yasturuhu rabbuh. Ketika dia malam-malam berbuat dosa, tidak disebutkan dosanya apa saja, mencakup apapun dosanya, Allah menutupi dia sengaja, Allah menutupi aibnya. Ya, ini kemurahan Allah menutup dosa manusia. Tidak ada orang yang tahu. Tapi ketika pagi hari besoknya, malah dia manggil-manggil orang, cerita, wahai si fulan, hari ini atau malam ini aku melakukan ini dan ini. Ternyata dia sendiri yang membongkar aib dirinya sendiri, padahal semalam dia berbuat dosa, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, padahal
terang-terangan berbuat dosa itu sebenarnya menantang Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala perbuatan keji itu menjadi lumrah, tadhar itu menjadi rame, lumrah. Apapun perbuatan keji, misalnya ya mabuk-mabukan misalnya, atau zina, ya, atau misalnya sarana-sarana zina misalnya, atau wanita membuka aurat misalnya. Kalau perbuatan keji itu sudah lumrah di suatu kaum, ya, lalu mereka menyiarkannya secara wajar, artinya dianggap hal biasa, maka saat itu namanya terang-terangan. Nah, saat itu kata Nabi SAW, maka pasti Allah akan menurunkan azabnya berupa ta'un secara merata, dan penyakit-penyakit baru yang belum pernah terjadi dahulu. Jadi akan ada penyakit-penyakit yang muncul di suatu tempat atau di suatu komunitas yang mereka betul-betul sudah tidak pandang nasihat. Mereka terus-menerus berbuat dosa, tidak mempan dengan sindiran, tidak mempan dengan nasihat kebaikan. Mereka menganggap lumrah perbuatan maksiat itu. Bahkan mereka menyiarkannya, disiarkan kemaksiatan, diajak orang lain untuk berbuat dosa. Maka saat itu kata Nabi SAW akan ditimpakan ta'un. Ta'un itu penyakit yang mematikan, menular. Jadi pada zaman sahabat Nabi pernah terjadi ta'un. Jadi kalau pagi kena, sore mati, ya, dan itu menular cepat. Pada zaman Rasulullah SAW, pada zaman para sahabat Nabi, terjadi di Syam penyakit ta'un. Sehingga apa? Sehingga ketika rombongan Umar bin Khattab mau meneruskan perjalanan ke Syam atau tidak, terjadi persisian. Ya, maka kemudian ada seorang yang mengingat sebuah hadis, kalau ada wabah ta'un di suatu tempat jangan masuk. Yang ada di dalam jangan keluar supaya tidak menyebar. Ini petunjuk Rasulullah SAW. Lalu kemudian tidak cukup ta'un, akan muncul penyakit-penyakit yang ganas yang baru muncul, padahal sebelumnya belum pernah ada. Taib, kita sekarang sudah adzan dan kita sambung kembali setelah adzan sedikit. Silakan adzan dulu, Allahu a'lam.
kita tambahkan sedikit. Tadi kita katakan bahwa orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa tanpa ada rasa malu dan menyiarkannya itu sama dengan menantang Allah menurunkan azabnya. Dan azab Allah itu bisa berupa ta'un dan juga bisa penyakit-penyakit yang baru muncul yang belum pernah dikenal sebelumnya. Atau seperti yang dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 25, yaitu azab merata dengan azab apapun, ya, yang merata mengenai semua orang yang di tempat itu. Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah engkau kepada fitnah, di sini azab, ya, yang akan menimpa kalian orang-orang zalim yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Artinya apa? Rata. Dan nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya mereka. Jadi ini imbas karena apa? Karena dosa kemaksiatan yang dianggap lumrah, akhirnya orang-orang baik pun kena azab di situ. Cuma nanti dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Dan itu terjadi pada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Ya, macam-macam azabnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminhum man arsalna 'alaihi hasiban." Ada umat yang kami binasakan dengan azab berupa hasiban, hujan batu. Lalu ada lagi wa minhum man akhadathu sayha. Di antara mereka ada umat yang kami hancurkan, kami binasakan dengan, yaitu sayha itu suara yang menggelegar seperti guntur gitu. Bledek. Habis semuanya. Lalu ada lagi wa minhum man khasafna bihil ard. Dan di antara umat itu ada yang kami binasakan karena dosa yang dianggap remeh, dianggap biasa. Itu kami hancurkan mereka dengan kami tenggelamkan di bumi hidup-hidup. Kemudian wa minhum man aghraqna. Di antara umat yang berdosa, ya, itu ada yang kami binasakan dengan cara apa? Kami tenggelamkan di lautan. Seperti kaumnya Nabi Musa, yaitu Fir'aun. Taib. Wa ma kana Allahu liyadlimahum. Ini bukan karena kezaliman Allah, walakin kanu anfusahum yadlimun. Tapi karena mereka, diri sendiri mereka yang berbuat zalim. Dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Oleh karena itu ikhwanna fiddin azakumullah, kita harus waspada, jangan sampai kemaksiatan itu semakin merata. Kita harus berperan juga menahan kemaksiatan itu jangan sampai dijadikan sebagai hal yang lumrah. Bagaimana caranya? Pertama diri kita sendiri. Jangan sampai berbuat dosa terang-terangan. Yang kedua keluarga kita. Jangan sampai diikut sertakan berbuat dosa terang-terangan. Kalau dari keluarga kita aman, insya Allah nanti ada keluarga-keluarga yang lain demikian. Sehingga masyarakat kita aman daripada perbuatan dosa yang dianggap lumrah. Dimulai dari diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Dan juga ikhwan fillah azakumullah sebagai keterangan tambahan bahwa terang-terangan berbuat dosa itu paling tidak ada 3 bentuk yang disebutkan oleh para ulama. Jadi al-muhajirin tadi, al-mujahirin tadi, bagaimana sih bentuk orang itu terang-terangan berbuat dosa? Pertama disebutkan oleh Nabi, yaitu ketika malam hari berbuat dosa, ditutup oleh Allah, nggak ada orang tahu, malah dia sendiri yang bongkar, cerita kemana-mana. Ini satu. Jadi meskipun ketika berbuat sembunyi, tapi disebarkan di pagi hari, siang hari, sore hari, diceritakan pada orang lain, ini termasuk terang-terangan berbuat dosa. Waspada seperti ini. Ini diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab yang merata. Makanya hati-hati kalau bertemu dengan orang yang sudah hijrah dari kemaksiatan, tidak usah ditanya detail tentang perbuatan dosa yang dia kerjakan, ya. Karena apa? Karena kadang-kadang orang yang sudah hijrah meninggalkan perbuatan dosanya, lalu kemudian ketika ketemu orang-orang baru yang ingin diceritai, dia terketuk atau termotivasi untuk cerita kemaksiatan dengan bangga. Hati-hati seperti ini. Oh ya, dulu saya sekali ini bayaran sekian, demikian, bangga. Padahal itu perbuatan dosa. Ternyata ini juga termasuk al-mujahirin, termasuk orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa, meskipun ketika berdosa dahulu sendirian, tidak tahu orang, atau karena nggak tahu hukumnya. Tapi ketika dengan bangga cerita,
maka ini termasuk bagian daripada terang-terangan berbuat dosa. Yang kedua, idharul ma'siyah bi an yartakibal ma'siyata jiharan. Yang kedua adalah orang-orang yang terang-terangan betul-betul di hadapan orang lain, orang banyak berbuat dosa nyata-nyata. Ini banyak kita jumpai, yaitu orang-orang sekarang di televisi terang-terangan tampil dalam keadaan tidak menutup aurat perempuan misalnya. Ini termasuk. Jadi ini lebih daripada yang pertama. Kalau yang pertama tadi berbuat dosanya sendirian lalu cerita, ini terang-terangan. Yang kedua, berbuatnya di hadapan orang dan dia ceritakan dengan perbuatan tersebut, lebih parah. Lalu yang ketiga disebutkan oleh para ulama, an yatahaddatsal fusaqu bil ma'siyah ba'dhuhum ba'dha. Apa itu? Orang-orang yang saling menceritakan perbuatan dosa kepada orang lain, meskipun dia tidak sedang berbuat dosa. Jadi dia cerita, menikmati cerita dosa, menikmati kata-kata tentang perbuatan dosa, menceritakan tentang wanita, menceritakan tentang perbuatan maksiat, ya, dan lain sebagainya. Ini termasuk terang-terangan berbuat dosa, meskipun dia tidak berbuat apa-apa, tapi menikmati cerita-cerita dosa. Ini termasuk juga terang-terangan berbuat dosa. Misalnya ada dua orang saling cerita tentang hal-hal yang termasuk dosa. Cerita tentang hubungan laki dan perempuan, padahal dia tidak melakukan. Ini pun juga termasuk terang-terangan berbuat dosa, karena dia ceritakan kepada orang lain tanpa ada rasa malu dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah yang bisa kita sampaikan, yaitu pada malam hari ini kita dapat dua dampak keburukan dosa dan maksiat. Yang pertama apa tadi? Dosa dan maksiat melemahkan hati untuk kebaikan, tapi malah menguatkan untuk keburukan. Itulah bedanya penyakit yang menyerang hati dengan penyakit yang menyerang fisik. Kalau penyakit yang menyerang fisik itu melemahkan fisik dalam semua hal, kebaikan, keburukan jadi lemah. Tapi kalau penyakit yang menyerang hati berupa dosa, itu melemahkan hati untuk berbuat baik, tapi malah menguatkan untuk berbuat buruk. Jadi orang yang sakit karena dosa di hatinya, maka semakin dengki, semakin tamak, ya, semakin hasud, semakin hilang rasa cintanya kepada kaum muslimin, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin benci dengan kebaikan. Seperti itu orang-orang yang ditimpa penyakit hati berupa dosa dan kemaksiatan. Lalu yang kedua, kemaksiatan dan dosa itu bisa membutakan hati, sehingga hati itu tidak bisa melihat keburukan daripada dosanya, meskipun di hadapannya ini banyak sekali. Seperti antum mendengar akhir-akhir ini orang bangga bercerita tentang LGBT, padahal kerusakannya luar biasa, tapi dia dengan bangganya menceritakan. Padahal bagaimana penyakit yang timbul, ya, bagaimana usaha pemerintah mengobati orang-orang yang terkena penyakit akibat LGBT ini, itu tidak dipandang, sudah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kemaksiatannya dia ini. Dan itulah apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Inilah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari dosa. Dan andaikan kita terjatuh kepada perbuatan dosa, maka kita diberikan kesempatan untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.